Bab 287. Tak berdaya. Raja Xiaoyao tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kingston Jiang. Tetapi dia tetap memilih untuk membantunya. Baiklah, aku akan membawamu pergi dulu. Kingston Jiang melambai, sudah kukatakan, carikan penggantiku diam-diam, aku tidak bisa pergi dengan terang-terangan seperti ini. Pertama-tama cari orang dengan tinggi dan bentuk tubuh yang hampir sama denganku. Setelah aku keluar diam-diam dan membuat topeng kulit manusia, kamu baru diam-diam membawanya ke ruang tahanan. Raja Xiaoyao mengerutkan dahi dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu tidak perlu banyak bertanya. Baiklah. Raja Xiaoyao mengangguk. Dia dengan cepat mengaturnya. Dia menemukan orang dengan tinggi dan bentuk tubuh yang sama di tentara, kemudian diam-diam membawa Kingston Jiang keluar. Dan Kingston Jiang mulai membuat topeng kulit manusia dan menyuruh penggantinya untuk menggantikannya masuk ke ruang tahanan. X321. Kingston Jiang mulai membuat topeng kulit manusia lagi. Konferensi medis besok, dia tidak bisa tampil dengan wujud aslinya. Karena tidak bisa menggunakan wajah ini, maka ganti, dia membuat topeng kulit manusia seperti wajahnya 10 tahun lalu, yaitu Kingston Jiang sebagai komisaris grup jalan yang muncul beberapa waktu lalu. Pada saat yang sama, Jiang Zong, di sebuah hotel. Di sebuah presidential suite. Seorang gadis meringkuk di sofa, wajahnya tidak berekspresi dan matanya kosong, seperti telah kehilangan jiwanya. Dia adalah Sylvia Yi. Korban tadi pagi. Di dalam kamar hotel ada Jeffrey Yi juga. Melihat putrinya seperti itu, Jeffrey Yi khawatir dan menghibur, Sylvia, jangan khawatir, aku pasti tidak akan melepaskan bajingan itu dengan mudah, aku mau dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ada dua wanita duduk di samping. Mereka adalah Qintia Su dan Klutang. Klutang melihat korban, dia tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan Kingston Jiang terhadapnya sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Sylvia, apakah ada kesalahpahaman di dalamnya? Aku tahu dengan jelas orang seperti apa suamiku, dia tidak akan. Cukup. Jeffrey berdiri, menunjuk ke pintu, dan berteriak, pergi, kalian tidak diterima di sini. Qintia Su segera berdiri dan membujuk, Tuan Yi, jangan marah. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi, tetapi itu sudah terjadi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu kebenaran hal ini dan membuat orang yang seharusnya dihukum menerima hukumannya. Mau kebenaran apa lagi? Apakah kalian masih mau berbicara untuk bajingan itu? Aku membiarkan kalian masuk karena kalian perempuan, segera pergi dari sini. Jeffrey mulai mengusir orang. Mengusir Qintia Su dan Klutang dari kamar hotel. Di depan pintu. Mata Klutang berlinang air mata. Qintia Su menarik tangannya dan menenangkan, jangan khawatir, ayo cari cara lain, sekarang kembali untuk beristirahat dulu dan menunggu kabar dari pengacara. Qintia Su menarik Klutang untuk kembali. Mereka datang menemui Jeffrey Yi untuk membujuk Jeffrey Yi agar membatalkan gugatan terhadap Kingston Jiang. Tetapi itu gagal. Tidak lama setelah Qintia Su dan Klutang pergi. Asisten Jeffrey Yi masuk dan berkata dengan hormat, Tuan Yi, Komisaris New Generation, Nona Sheila Bai datang. Jeffrey Yi sedikit tertegun. Komisaris New Generation, Sheila Bai. Dia tidak memiliki hubungan dengan Komisaris New Generation, Sheila Bai, kenapa dia datang? Dia adalah orang besar. Jeffrey Yi juga tidak menunda dan memerintah, persilahkan dia masuk. Baik. Asisten pergi dan segera membawa Sheila Bai masuk. Sheila Bai mengenakan gaun one piece putih, tubuhnya ramping dan auranya luar biasa, dia memegang beberapa hadiah di tangannya. Jeffrey Yi buru-buru berdiri untuk menyambutnya, Direktur Bai, silahkan duduk. Sheila Bai melirik Sylvia Yi yang berada di sofa. Jeffrey Yi menyuruh Sheila Bai duduk dan bertanya, Direktur Bai, ada apa kamu datang menemuiku? Sheila Bai meletakkan hadiahnya, duduk di sofa dan berkata, aku mendengar bahwa terjadi sesuatu pada Sylvia, jadi aku datang untuk melihatnya. Jeffrey Yi bingung, dia tidak kenal Sheila Bai dan tidak memiliki hubungan dengannya,
komisaris New Generation yang bermartabat, orang kaya dengan triliunan yuan, datang untuk melihat putrinya. Setelah tertegun sejenak, dia tampak berterima kasih dan berkata, "Aku berterima kasih pada Direktur Bai untuk Sylvia." Sheila Bai melambai dan segera berkata, "Tuan Yi, aku juga sudah mendengar masalah Sylvia, apakah ada kesalahpahaman di dalamnya?" Wajah Jeffrey Yi menjadi suram dan berkata dengan dingin, "Direktur Bai, apakah kamu datang untuk Kingston Jiang, mau berbicara untuk Kingston Jiang?" Sheila Bai tidak menyangkal dan sedikit mengangguk. Tuan Yi mungkin tidak tahu bahwa Kingston Jiang adalah bos di balik New Generation dan memiliki kekayaan triliunan. Dia tidak kekurangan wanita cantik, selama dia mau, tidak tahu ada berapa banyak wanita yang bersedia melayaninya, dan dia juga memiliki istri yang sangat cantik. Bosku dicurigai atas pemerkosaan, aku benar-benar tidak percaya. Bos di balik New Generation. Jeffrey Yi juga tercengang dengan identitas Kingston Jiang. Dia tidak menyangka Kingston Jiang yang menodai putrinya ternyata memiliki latar belakang yang begitu besar. Ya. Sheila Bai mengangguk dan berkata, "Pasti ada kesalahpahaman di dalamnya. Karakter bosku yang aku percayai tidak akan melakukan hal seperti itu." Jeffrey Yi terkejut dengan identitas Kingston Jiang. Tetapi setelah sesaat, dia bereaksi dan berkata dengan dingin, seperti kata pepatah, "Mengenal orang, mengetahui wajahnya, tetapi tidak mengetahui isi hatinya. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan bos-bos seperti kalian, mungkin hanya ingin memainkan sesuatu yang seru, berpikir bisa bertindak seenaknya karena memiliki uang, berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku kasih tahu, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Kingston Jiang menodai putriku, aku pasti akan menuntutnya, aku mau dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara." Buka harga. Sheila Bai bertanya pada pengacara dan mengetahui bahwa buktinya kuat, itu tidak menguntungkan bagi Kingston Jiang. Dia menatap Jeffrey Yi dan berkata, "Berapa banyak yang kamu mau agar kamu mau damai?" "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, pergi kamu." Jeffrey Yi marah, dia berdiri sambil menunjuk pintu dan berteriak, "Pergi." Sheila Bai mengerutkan dahi. Zaman sekarang masih ada yang tidak mau uang. Bagaimana kalau 100 juta yuan? Sheila Bai buka suara. Sebelum datang, dia menyelidiki Jeffrey Yi, meskipun dia adalah seorang kaligrafer dan memiliki sedikit ketenaran di dunia, tetapi dia tidak terlalu kaya, 100 juta yuan sudah merupakan pemasukan yang sangat besar. "Pergi. 1 miliar yuan. Aku bilang pergi. 10 miliar yuan. Xiao An, usir orang." Jeffrey Yi tidak tergerak. Bahkan jika Sheila Bai menawarkan 10 miliar yuan, dia tetap tidak tergerak. Asistennya berjalan masuk, melakukan gerakan, "Silahkan," dan berkata, "Direktur Bai, jangan menyulitkanku, silahkan." Sheila Bai menarik napas dalam, dari Jeffrey Yi gagal, dia hanya bisa mencari cara lain. Dia berdiri, menatap Jeffrey Yi, dan berkata dengan datar, "Aku yakin kamu tidak bodoh dan bisa menganalisisnya. Pikirkan baik-baik, dengan kekayaan bosku, akankah memperkosa putrimu?" Setelah meninggalkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Jeffrey Yi duduk di sofa. Perkataan Sheila Bai terus terngiang di benaknya. Apa yang dia katakan masuk akal. Kingston Jiang adalah bos di balik New Generation, dengan kekayaannya, uang hanyalah angka baginya, akankah dia melakukan hal seperti ini? Namun, ketika melihat mata putrinya yang kosong, hatinya terasa sakit. Meskipun dia tidak percaya Kingston Jiang akan seperti itu. Tetapi dia lebih mempercayai matanya sendiri, kebenarannya memang seperti itu. "Sylvia, jangan khawatir, ayah pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Tidak peduli apa latar belakang Kingston Jiang, dia harus masuk penjara." "Ayah." Sylvia Yi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Jeffrey Yi dengan air mata di matanya. "Sylvia." Jeffrey Yi berjalan ke arahnya. Sylvia Yi masuk ke dalam pelukannya dan menangis dengan keras. "Ayah, aku harus bagaimana? Bagaimana aku menghadapi orang di masa depan? Huhuhu." "Sylvia, ayah pasti akan membantumu mendapatkan keadilan dan membuat orang jahat dihukum.
sidang akan dilakukan lusa, bisakah kamu bersaksi melawan Kingston Jiang? Jika kamu tidak ingin bersaksi, aku tidak akan memaksamu. Dengan bukti yang dikumpulkan sekarang cukup untuk membuat Kingston Jiang masuk penjara. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Pikiran Sylvia Yi sangat kacau. Dia tidak dapat melupakan apa yang terjadi tadi pagi. Dia tidak bisa melupakannya, seorang pria yang seperti binatang buas terus-menerus menyerang tubuhnya. Dia meraung tak berdaya dan menjerit kesakitan. Bagaimanapun dia memohon, orang itu tidak peduli. Dia tak berdaya, dia memikirkan kematian. Atau, dia hanya bisa bebas dengan kematian. Bersambung.